Assalamualaikum. Hello everyone. How is everything? I hope everything is very well. In this video, we still learn about expressions. Dalam kehidupan sehari-hari, pasti kalian pernah kan menyatakan pendapat atau mendengar pendapat dari orang lain. Lalu kalian merasa setuju atau tidak setuju dengan pendapat tersebut. And that's our topic today. Today, we are going to learn how to agree or disagree to someone's opinion. To make you understand, let me explain it to you. Expressions of agreement merupakan ungkapan yang digunakan untuk menyatakan persetujuan terhadap pendapat orang lain. Expressions of disagreement merupakan ungkapan yang digunakan untuk menyatakan ketidaksetujuan terhadap pendapat orang lain. Jadi ini adalah kebalikan dari yang tadi ya. How to express agreement. Bagaimana cara mengungkapkan persetujuan? In this section, I have a series of expressions to show you how you can agree in English in many different ways. Nah, dalam sesi ini saya memiliki beberapa seri ungkapan yang bisa kalian gunakan untuk menyatakan setuju dalam bahasa Inggris dalam banyak cara yang berbeda. My advice is that you read through them. Saran saya adalah kamu baca keseluruhannya. Choose 5 or 6 that you particularly like. Pilihlah 5 atau 6 kalimat yang kalian sukai. And that you learn them by heart. Dan kemudian kamu bisa mempelajarinya dengan hati. Also, I recommend you to stop using simply I agree with you. Saya juga merekomendasikan kamu supaya berhenti menggunakan ungkapan sederhana seperti I agree with you. Saya setuju dengan kamu. As this is terribly simple. Karena ini sangat sederhana. So let's take a look. Jadi ayo kita lihat ungkapan-ungkapannya ya. Nah, berikut ini adalah ungkapan-ungkapan untuk menyatakan setuju. Yang pertama adalah I agree, saya setuju. I agree with you, saya setuju dengan kamu. You are completely right, or you are totally right, or you are absolutely right. Kamu sangat betul. Jadi ini artinya sama semua ya. I couldn't agree with you more. Saya sangat setuju dengan kamu. That's a really good point. Itu adalah poin yang sangat bagus. I will say that. Saya akan mengatakan hal itu. I feel the same way about. Saya merasakan hal yang sama tentangnya diisi dengan hal yang sedang kalian bicarakan. No doubt about it. Tak ada keraguan tentang itu. I see it that way too. Saya juga melihatnya demikian. I have come to the same conclusion. Saya sampai pada kesimpulan yang sama. Jadi ini adalah contoh-contoh dari ungkapan setuju. Nah, ini contohnya dalam dialog. Ada 2 dialog di sini. Yang pertama adalah antara Lisa dan Adele. Dialogue 1. Our class is so dirty and trash is everywhere. Kelas kita sangat kotor dan sampah ada di mana-mana.
we won't feel comfortable when we are learning. Kita tidak akan merasa nyaman ketika kita sedang belajar. Why don't we sweep the floor and clean the class? Kenapa kita tidak menyapu lantai dan membersihkan kelas? I will say that. Saya akan mengatakan itu. Let's do it. Ayo kita lakukan. Okay. Nah, ungkapan setujunya adalah yang I will say that. Saya akan mengatakan itu. Dialogue 2 is between Reza and Mona. Have you watched Laskar Pelangi movie? Apakah kamu sudah menonton film Laskar Pelangi? Yes, I have watched it twice. Ya, saya sudah menontonnya 2 kali. Because it's so inspiring. Karena film itu sangat menginspirasi. Yes, I totally agree with you. Ya, saya sangat setuju dengan kamu. The movie reminds me how education is very important for us. Film tersebut mengingatkan saya bagaimana pendidikan itu sangat penting untuk kita. Then, it can change our future to be better. Nah, pendidikan itu bisa merubah masa depan kita menjadi lebih baik. Do you agree? Apakah kamu setuju? Absolutely. Tentu saja. I couldn't agree more that education is the weapon to be success. Saya sangat setuju bahwa pendidikan adalah senjata untuk sukses. Nah, dalam dialog 2 ini ada beberapa ungkapan setuju ya. Yang pertama itu ada I totally agree with you. Saya sangat setuju dengan kamu. Dan yang kedua ada I couldn't agree more. Nah, saya sangat setuju that education is the weapon to be success, bahwa pendidikan itu adalah senjata untuk sukses. Jadi ini adalah dialog yang menggunakan ungkapan setuju. How to express partial agreement. Bagaimana cara mengungkapkan persetujuan yang sebagian. Nah, maksudnya apa nih ya? Ayo kita lihat. Sometimes, when discussing something in speaking or writing form, kadang-kadang ketika kita sedang mendiskusikan sesuatu dalam bentuk lisan ataupun tulisan, we may agree with some aspects of what is being discussed. Kita mungkin setuju dengan beberapa aspek yang sedang didiskusikan, but not necessarily 100%. Tapi tidak 100% setujunya. In those cases, we can use some expressions to say that we agree. Nah, dalam kasus yang seperti itu, kita bisa menggunakan ungkapan yang menyatakan bahwa kita setuju, but not completely, tapi tidak sepenuhnya. That is, we partially agree. Nah, itulah yang disebut dengan kita setuju sebagian atau setengah aja. Let's take a look at the few examples. Ayo kita lihat beberapa contohnya. Ini ada contohnya yang pertama, I agree with you up to a point. Saya setuju dengan kamu dalam satu hal. I see what you mean, but saya mengerti maksud kamu, tapi nah titik-titiknya diisi dengan hal yang sedang didiskusikan ya, atau pendapat yang diutarakan oleh orang lain. That idea is okay, Pak. Ide itu oke atau ide itu bagus, tapi seperti yang tadi ya, titik-titiknya diisi. I understand that, but saya mengerti itu, tapi ya sama tapinya juga diisi. Jadi ini ada ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk menyatakan bahwa kita setuju, tapi setujunya itu tidak 100% setuju. How to express disagreement. Bagaimana cara mengungkapkan ketidaksetujuan. Now, we will take a look at some disagreement expressions. Sekarang kita akan melihat beberapa ungkapan tidak setuju.
In this case, dalam hal ini, I ought to tell you that whenever we disagree with someone, it might sound quite rude if we simply say, I don't agree. Saya harus mengatakan kepada kamu bahwa kapanpun kita tidak setuju dengan seseorang, akan terdengar sangat kasar jika kita mengatakan, I don't agree, saya tidak setuju. For this reason, untuk alasan ini, I have added 4 opening expressions. Saya menambahkan 4 ungkapan pembuka that make disagreement sound more polite, yang membuat ungkapan tidak setuju ini terdengar lebih sopan. So, when you take a look at the list that follows, try to combine one of the 4 expressions in the first column with one of the various expressions in the second column. Jadi ketika kamu melihat daftar ungkapan berikut ini, cobalah untuk menggabungkan 4 ungkapan yang ada di kolom pertama dengan beberapa ungkapan yang ada di kolom kedua. Nah, yuk kita lihat ungkapan-ungkapannya ya. Nah, ini yang kolom pertamanya, ini adalah ungkapan pembuka untuk menyatakan tidak setuju tapi biar terdengar lebih sopan gitu. Jadi di sini ada I'm afraid bla bla bla, I'm sorry but bla bla bla, you may be right but bla bla bla, that might be true but bla bla bla. Nah, yang ini ungkapan pembukanya kita gabungkan dengan ungkapan-ungkapan yang ada di sini. Nah, di sini ada contohnya, misalkan I'm afraid I don't agree with you on what you say. Saya takut saya tidak setuju dengan apa yang kamu katakan. Jadi ungkapan pembuka ini kita gabungkan dengan ungkapan yang ada di sebelah kanan. Atau contohnya lagi, I'm sorry but I don't think you're right. Saya minta maaf tapi saya rasa kamu kurang benar. Saya rasa kamu itu tidak benar. Saya tidak merasa kalau kamu benar. You may be right, but I think otherwise. Kamu mungkin benar, tapi saya berpikir sebaliknya. That might be true, but that's not always the case. Itu mungkin benar, tapi that's not always the case. Tapi tidak mungkin selalu seperti itu. Nah, atau that might be true, but that doesn't make much sense to me. Hal itu mungkin benar, tapi itu tidak masuk akal untuk saya. Jadi kalian tinggal pilih ya, agar terlihat lebih sopan. Pilih 4 ungkapan pembuka ini, lalu kalian gabungkan dengan beberapa ungkapan yang ada di sebelah kanan kalian. Nah, di sini juga saya berikan ungkapan-ungkapan tidak setuju yang lebih sederhana. Nih ada contohnya, I don't agree, saya tidak setuju. I don't agree with you, saya tidak setuju dengan kamu. I don't think so, saya rasa tidak begitu. That's not what I think, itu bukan yang saya pikirkan. I couldn't agree with you less, saya kurang setuju dengan kamu. Probably not, mungkin tidak seperti itu. Nah, kalau yang ini itu lebih simple dari yang tadi. Kalau yang tadi kan ada ungkapan pembukanya agar terdengar lebih sopan, tapi kalau yang ini lebih simple. Nah, example of expressing disagreement. There are 2 dialogues here. Ada 2 dialog di sini. Yang pertama itu antara Intan dan Vira. I think it will be nice to go hiking this holiday. Saya rasa akan menyenangkan untuk pergi hiking liburan ini. That's not what I think. Saya rasa tidak begitu. I want to go to the beach. Saya ingin pergi ke pantai. Nah, dalam dialog pertama ini, ungkapan disagreement-nya adalah yang that's not what I think. Bukan itu yang saya pikirkan, atau itu bukan yang saya pikirkan.
Dialogue 2 is between Tiara and Gita. I want to make a birthday cake for my little brother because tomorrow is his birthday. Saya ingin membuat kue ulang tahun untuk saudara laki-laki saya karena besok adalah ulang tahunnya. I don't think it's a good idea. Saya rasa ini bukan ide yang bagus. Why? I want to make him happy on his birthday. Kenapa? Saya ingin membuat dia senang di hari ulang tahunnya. Remember the last time you baked a cake? Apa kamu ingat terakhir kamu membuat kue? It was a mess. Itu adalah kacau. You blew up the kitchen. Kamu membuat kebakaran dapurnya. Nah, di dialog kedua ini ungkapan tidak setujunya yang I don't think it's a good idea. Saya rasa itu bukan ide yang bagus. Okay, we have learned about the expressions of agreement and disagreement. I hope you understand the material and from now you can practice it in your daily life. Thank you for your attention and don't forget to stay healthy and happy. See you. Wassalamualaikum.